Oke, analisa santuy mengudara bersama gue Felix dan ini video gue bikin bener-bener langsung ya habis tadi nonton drawing Piala Dunia 2022 playoff Eropa sama antar benua. Hasilnya pun sebenarnya kalian udah bisa lihat di Instagramnya FIFA, tapi gue akan kasih tahu aja deh. Jadi pet A itu nanti akan diisi oleh Scotland akan lawan Ukraina. Kemudian Wales akan melawan Austria, dan pemenang antara Wales atau Austria akan menjadi tuan rumah di final melawan pemenang antara Skotlandia lawan Ukraina. Lalu gua preview sedikit ya. Untuk gua di sini akan lebih melihat Ukraina sama Wales. Yang satu Ukraina dan yang satu Wales atau Austria yang bakalan masuk ke finalnya. Dan feeling gue sih kalau gue lihat dari segi kualitas, gue akan lebih mengunggulkan yang akan jadi tim pertama yang masuk spot adalah either Ukraina atau Wales, tapi gue lebih condong ke Ukraina sih, karena kalau gue lihat dibanding dengan Wales, kualitas Ukraina sekarang jauh lebih bagus semenjak dari zaman Seva masih ngelatih ya, dari Euro kemarin sampai saat ini. Lalu kemudian di pet B itu diisi oleh Rusia, Polandia, Swedia, Ceko, dan pemenang antara Rusia dan Polandia akan jadi tuan rumah final melawan pemenang Swedia lawan Ceko. Untuk di sini gue lebih melihat Polandia dengan lawannya antara Swedia atau Ceko. Tapi kalau gue bilang sih kemungkinan besar gue melihat akan ketemu Swedia lagi sih, karena boleh dibilang Swedia masih lebih unggul, apalagi Ibra comeback keunggulannya. Tapi gue juga nggak bisa meremehkan Ceko, karena generasi Ceko saat ini sedang bagus-bagusnya, lagi mekar-mekarnya di beberapa kompetisi top seperti di Liga Inggris contohnya sama Liga Jerman. Nah, untuk pet terakhir ini yang lebih mengagetkan, yaitu Portugal dan Italia di pet C, sama-sama berada di grup yang sulit. Dan gue bilang sih di sini ini terjal juga ya. Mungkin Italia kelihatan akan easy win karena lawannya Makedonia Utara. Sementara Portugal mungkin lebih berat karena akan ketemu Turkinya Stefan Kuntz. Di sini gue Turkinya Stefan Kuntz pasti membawa aroma permainan pressing Jerman, sementara ya Portugal tetap Portugal dengan skill dan lebih counter attack dengan Fernando Santosnya. Dan kalau gue ngeliat kayaknya sih gue masih berharap Italia. Gue nggak mau berharap yang tinggi dulu bahwa Italia akan lolos ke finalnya, tapi gue tetap unggulin Italia karena ya Makedonia saat ini cuma mengandalkan Ezgian Alioski sama Eljif Elmas. Jadi setelah Pandev mundur, gue bilang yang jadi dua kuncinya itu cuma dua itu, yang lainnya selebihnya sih nggak ada pemain bintangnya. Jadi Italia gue bilang masih lebih unggul, ketemu siapapun antara Portugal atau Turki, tapi memang akan seru ya, akan ketemu Portugal. Dan ini sebenarnya akan jadi pertaruhan terakhir. Dan jangan kaget nih kalau misalkan Portugal nggak lolos, Ronaldo akan mundur dari timnas lebih cepat. Jangan kaget, karena ini bisa dibilang ini akan jadi pertaruhan terakhir karir Ronaldo juga di level timnas. Apalagi dia juga sangat menginginkan gelar Piala Dunia. Sementara Italia juga punya target mengawinkan gelar Euro kemarin dengan Piala Dunia. Oke, itu aja kalau dari Eropa. Terus kemudian di antar benua, hasilnya adalah ini cukup mengagetkan ya. AFC Asia akan menghadapi CONMEBOL, CONCACAF akan menghadapi OFC. Jadi untuk sistemnya adalah AFC itu akan ditentukan dari tim pemenang peringkat 3 dari grup A atau grup B yang saat ini masih berjalan dan kemungkinan selesai kualifikasinya itu ada bulan Maret. Sementara kita tahu CONMEBOL yang sudah meloloskan dua negara, Brazil dan Argentina, itu juga tinggal menyisakan dua negara otomatis lolos dan masih satu tempat playoff di peringkat kelima. Jadi peringkat 5-nya CONMEBOL yang akan melawan pemenang peringkat 3 di antara grup A atau grup B-nya zona Asia yang akan dimulai di akhir bulan Mei. Lalu kemudian CONCACAF akan lawan OFC. OFC yang hanya terdiri dari 11 negara resmi anggota FIFA. Pemenang dari kualifikasinya yang dimulai kira-kira di bulan Maret akan berhadapan dengan peringkat 4 dari CONCACAF. Jadi hanya 3 slot otomatis saja, dan saat ini CONCACAF belum menentukan siapa yang akan lolos ke otomatis, belum ada yang memastikan diri karena mereka juga masih ada sekitar 6 pertandingan lagi. CONMEBOL juga masih ada pertandingan sisa, termasuk tabungan pertandingan Brazil Argentina yang sempat suspend gara-gara Satgas Covid masuk ke Arena The Corinthians di pertandingan sebelumnya.
prediksi gue untuk AFC CONMEBOL sama CONCACAF AFC, gue melihat dua Amerika akan lolos ke putaran final. Sementara untuk yang Asia sama Oceania, I have to say kayaknya peluang mereka akan tertutup di sini, akan berhenti di sini. Jadi kita juga belum tahu ya, karena kualifikasi keempat konfederasi ini masih tiga benua ini masih berjalan. Oceania baru mulai Maret, Asia sama Amerika akan mulai kembali di bulan Januari. Jadi beberapa pemain mereka yang main di Eropa akan kembali bertugas lagi di akhir Januari ke awal Februari. Jelas itu masa momen-momen krusial. Sementara yang Afrika nanti akan memulai undiannya pada tanggal 18 Desember. Itu penentuan untuk putaran ketiga 10 besar. Tapi mereka sebelumnya akan bertugas dulu, ada dua event terdekat, yaitu Arab Cup akhir November ini, 30 November, lalu itu sebagai turnamen pengganti konfederasi, dan juga ada Piala Afrika yang harusnya tahun ini dijadiin ke tahun 2022. Oke, itu aja hasil dari undian ini, dan nanti gue akan nge-review sedikit lagi tentang hasil dari Champions Asia dan Champions Eropa. Oke, thanks for watching.